Oke, mari kita bahas soal ini. Nah, jadi gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada sebuah batang yang masanya diabaikan, seperti pada gambar berikut. Hitunglah total momen gaya yang bekerja pada titik B dan arah perputaran batangnya. Artinya apa? Ketika dikatakan dia bekerja pada titik B, maka kita mau hitung anak-anak total momen pada titik B. Jadi sumbu putarnya atau porosnya itu adalah di titik B. Ya. Nah, maka seperti biasa untuk mencari momen gaya kita harus tahu lengan momen terlebih dahulu. Nah, ini dia lengan momennya. Untuk F1, L1 ingat definisi lengan momen, jarak tegak lurus antara sumbu putar ke garis kerja gaya. Ya, lalu ini adalah L2-nya. Oh, sorry, bukan L2 tapi L3. Nah, di sini ada F2, di mana F2 bekerja di titik B-nya, sehingga L2-nya itu sama dengan 0. Ya, lalu kita juga punya di sini L4. Nah, sudah setelah itu tinggal kita kerjakan, kita akan cari satu persatu dulu. Dengan kesepakatan dulu ya, sepakat arah perputarannya. Jika dia berputar berlawanan arah jarum jam, dia akan bernilai positif, dan jika dia berputar searah jarum jam, dia akan bernilai negatif. Oke, mari kita hitung torsi 1. Torsi 1 sama dengan F1 dikali L1 sama dengan 10 dikali L1-nya 2 sama dengan 20 Newton meter. Nah, arahnya lihat ini kalau batangnya seperti ini kita dorong, maka dia akan berputar seperti ini ya, yaitu searah jarum jam sehingga torsi 1 bernilai negatif. Lanjut, torsi 2 sama dengan F2 dikali L2 sama dengan, ini udah pasti 0 ya, tapi kalau kita tulis berarti kayak gini, 0 Newton meter. Lalu torsi 3-nya F3 dikali 5 sama dengan F3-nya 5, ini F3 dikali L3. 5 dikali 1 sama dengan 5 Newton meter. Arah perputarannya kalau kita dorong maka dia berputar seperti ini, yaitu berlawanan arah jarum jam, jadi dia bernilai positif. Lalu torsi 4, torsi 4-nya sama dengan F4 dikali L4 sama dengan 10 dikali 4 sama dengan 40 Newton meter. Ini maka dia akan menyebabkan berputar seperti ini ya, yaitu searah jarum jam sehingga dia bernilai negatif. Dengan demikian total gaya yang bekerja pada titik total momen gaya yang bekerja pada titik B kita hitung dengan sigma torsi atau sigma tau sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah torsi 4 sama dengan minus 20 ditambah 0 ditambah 5 dikurang minus 40 sama dengan minus 55 Newton meter. Maka kesimpulannya adalah besar momen gaya yang bekerja pada titik B adalah 55 Newton meter. Batang akan berputar, ini minus berarti kesepakatan kita tadi, searah jarum jam. Oke, ini untuk nomor 1. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jika berat balok M adalah 20 Nm, tentukanlah tegangan tali.
Ya, seperti biasa, mari kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Yang pasti ada gaya berat di sini sebesar W. Ya, lalu di sini ada tegangan tali, Ibu namakan T1, lalu di sini ada tegangan tali, Ibu namakan T2. Oke, setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Kita bisa gambarkan lagi ya vektor-vektor gayanya, garis kerja gayanya. Di sini ada W, lalu di sebelah sini ada T1, di agak bawah sini ada T2. Oke. Ingat anak-anak, kalau udah kayak gini, kita akan menguraikan ya gaya-gaya yang tidak berada di sumbu X dan Y ke dalam sumbu X dan Y. Oke, yang pertama di sini Ibu akan punya T1X, lalu di sebelah atasnya ada T1Y. Tadi di sini sudutnya 60 derajat ya, maka di sini juga sudutnya 60 derajat. Lalu kita juga punya di sini seperti ini, ada T2X. Lalu di bagian bawah sini juga ada T2Y. Ya, ini sudutnya di sini ya yang ada ya 60 derajat, maka di sini aja ya 30 derajat. Ya. Kan ini 60 ditambah sudut siku-siku sini 90, jadi 180 dikurang 150 30. Oke, ya udah. Kalau sudah anak-anak ingat dia dalam kondisi setimbang. Artinya dia akan memenuhi syarat sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Ya, oke. Kita akan masukkan ke dalam syaratnya yang pertama, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Maka kita akan punya gaya-gaya yang bekerja di sumbu X-nya ada T1X dikurang T2X sama dengan 0. Oke, maka kita akan punya T1X sama dengan T2X. Nah, kita lihat T1X. T1X ini berarti akan sama dengan T1 cos 60 dan T2X-nya ini ya, T2X-nya akan sama dengan T2 cos 30. Oke, jadinya T1 dikali cos ya. Cos 60 itu setengah. Benar, cos 60 itu setengah, maka ini setengah T1 sama dengan ini T2 cos 30. Cos 30 itu 1/2 akar 3. Oke, maka T1 sama dengan T1 sama dengan akar 3 T2. Oke, kita sudah punya satu persamaan yang kita peroleh di sini ya. Ini persamaan kita yang pertama. Mari kita uji syaratnya yang kedua ya, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Semua gaya-gaya yang bekerja di sumbu Y, kita punya T1Y, lalu kita kurang T2Y dan dikurang W sama dengan 0. T1Y-nya, T1Y berarti ini T1 sin 60 dikurang T2. T2-nya sin 30 dikurang W sama dengan 0. Dengan demikian T1 sin 60 itu setengah akar 3 T1 dikurang setengah akar 3 T1 dikurang setengah T2 dikurang 20 sama dengan 0. Maka kita akan substitusikan T1-nya ya. Jadi kita akan ganti T1-nya dengan akar 3 T2. Maka kita akan punya di sini setengah dikali akar 3 dikali akar 3 T2 dikurang setengah T2 dikurang, atau langsung aja sama dengan 20. Maka 3/2 T2 dikurang setengah
T2 sama dengan 20. Maka ini tinggal dikurang, 2/2 T2 sama dengan 20. Maka T2 sama dengan 20 Newton. Kita udah dapat T2-nya, maka tinggal kita masukin aja ke persamaan kita yang pertama supaya kita mendapatkan T1. Dengan demikian, T1 akan sama dengan akar 3 dikali T2, yaitu 20. Maka T1 sama dengan 20 akar 3. Dengan demikian, jadi tegangan dengan demikian besar tegangan tali atau besar tegangan tali AC OBC sebesar 20 akar 3 Newton dan besar tegangan tali AC atau TAC sama dengan 20 Newton. Selesai.